Bahwasanya mahasiswa di Indonesia sekarang, mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir Pak itu sekarang sekitar 12.000 mahasiswa. Sekitar 12.000 mahasiswa. Dan sebuah keniscayaan bahwasanya 12.000 mahasiswa ini adalah duta-duta Indonesia yang alhamdulillah belajar di Mesir. Kendati demikian, bahwasanya semakin bertambahnya mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir Pak, maka semakin bertambah pula kendala-kendala kita atau problematika-problematika yang kita alami, yang kita rasakan sekarang. Terkhusus dosanya kita merasakan permasalahan-permasalahan yang lebih ke salah satunya adalah tingginya tingkat kriminalitas yang kami rasakan Pak. Terkhusus kekerasan fisik, pembobolan rumah, penipuan, penyewaan rumah dan segala macam. Maka dengan problematika ini yang kami rasakan, bahwasanya kami melihat bahwa sudah semestinya dan seharusnya pemerintah Indonesia itu hadir untuk sama-sama menanggulangi permasalahan ini Pak. Dan kami berpikir bahwasanya salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan ini atau problematika ini adalah dengan disatukannya mahasiswa Indonesia dalam satu tempat yang kita bisa sebut adalah kompleks asrama mahasiswa Indonesia. Mohon izin bertanya Pak, menurut Bapak, apa peran dan kontribusi kami selaku mahasiswa Indonesia, terutama kami yang menerima beasiswa dari Basnas, dalam rangka menguatkan dakwah wasatiyah yang menyejukkan dan menguatkan keislaman serta kebangsaan di tanah air? Izin bertanya Bapak, kita sama-sama mengetahui bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan wasati atau keseimbangan antara perkara dunia dan akhirat. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak Ma'ruf Amin merupakan seorang kiai sekaligus politikus. Nah, apakah ini merupakan bentuk realisasi keseimbangan dari hal tersebut, dan apakah ini merupakan harapan dan mimpi dari Bapak Ma'ruf Amin sejak dulu? Usulan, saya kira bukan pertanyaan, tapi usulan ya, tentang asrama. Ya, saya menyambut baik ini, usulan ini. Dan nanti Pak Dubes saya minta ini dimatangkan, alasan-alasannya, pertimbangan rasionalnya semua, jumlah mahasiswanya, dan dulu pernah Pak SBY ya namanya asrama SBY gitu ya kan. Jadi mudah-mudahan ini saya akan sampaikan kepada Pak Jokowi supaya ini menjadi perhatian. Andai kata nanti bisa dibangun, bukan asramanya Ma'ruf Amin, tapi Joko Widodo saya usulkan, itu presiden. Saya ini kan cuma wakil presiden, ya, kecuali presidennya tidak ada. Presiden ada, maka nanti kalau terjadi namanya asrama Joko Widodo. Insya Allah ini saya kira. Ya, saya nanti Pak Dubes kita terus komunikasi ya supaya ada perhatian dan ada alasan yang patut dipertimbangkan. Saya sangat setuju sekali. Yang kedua tentang apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang menerima Basnas. Ya pertama tentu kuliah yang benar, yang sungguh-sungguh ya, tepat waktu. Saya sebenarnya tadi malam bangga sekali ya, Menteri Wakaf itu bilang mahasiswa kita di sini itu akhlaknya baik, belajarnya tekun-tekun katanya itu. Saya merasa tersanjung itu, Menteri Wakaf mengatakan begitu itu. Mudah-mudahan karena itu penerima beasiswa itu harus, dan yang untuk bagaimana mengembangkan Islam wasatiyah itu bukan hanya penerima beasiswa saja, yang belum menerima beasiswa juga tetap menjadi kewajiban
untuk mensosialisasi mengembangkan Islam wasatiyah. Bahkan saya minta coba membuat semacam tulisan ya, menurut mahasiswa ini dengan referensi yang banyak tentang Islam wasatiyah dan juga tentang bagaimana Indonesia menerapkan Islam wasatiyah. Nah ini karena ini terkait dengan pertanyaan ketiga nyangkut itu ya Islam wasatiyah itu Islam yang moderat, yang ya kalau Al-Quran itu apa namanya itu istaqim kama umirta wala tatghaw, jangan berlebihan. Jadi kita menyebutkannya wasatiyah itu tidak ifrat, tidak tafrid. Ifrat itu artinya berlebihan, ya, ekstrim. Kalau tafrid itu abai, tidak punya kepedulian, abai terhadap masalah agama, terhadap masalah dakwah, tidak peduli, itu tafrid. Tapi tidak juga ifrat. Ifrat itu berlebihan, memaksa orang, memaki orang, dakwahnya itu sampai berlebihan. Saya bilang bukan da'i lagi, itu al-makiyun itu namanya. Al-makiyun itu tukang maki-maki. Ya, padahal kita kan tidak boleh, kita kan disuruhnya dengan qaulan ma'rufan, ya kan, qaulan kariman yang mulia, ya kan, qaulan sadidan yang benar, qaulan layyinan yang santun, qaulan maisura, ya, ucapan yang mudah ditangkap. Itu mestinya kita itu, bukan qaulan makiyan, ya, ucapan maki-maki itu. Dan kita memang toleran kita itu, ya. Ini saya menarik ya, bahwa antara kita memberi infak dengan mengislamkan orang itu dua hal yang tidak bisa disatukan. Ya, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan menjadi kewajiban kamu untuk menghidayahkan mereka. Bukan urusan kamu menghidayahkan mereka itu, tapi Allah yang menghidayahkan. Urusan hidayah urusan Allah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu dermakan daripada kebaikan itu untuk dirimu. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Kamu tidak munafik kecuali karena Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffalakum. Nanti akan dipenuhi. Wala tuzlamu wala wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi. Jadi urusan hidayah urusan Allah, tapi urusan memberi infak, memberikan bantuan, walaupun kata Syekh Nawawi, walaupun orang yang diberikan itu kafir, kita akan tetap pahala. Fali anfusikum. Jadi kita memberi bantuan kepada orang non muslim itu tetap memberi pahala, dan tidak berarti dia harus disyaratkan masuk Islam. Itu kan namanya toleran kita itu. Ini yang saya baca tafsirnya seperti itu. Ini barangkali itulah yang kita maksud Islam wasatiyah itu, moderat, sedang. Dan saya juga tertarik bahwa Menteri Wakaf itu bilang sama saya, Islam di Indonesia itu masuk dengan damai, bukan dengan kekerasan. Jadi beliau tahu betul bagaimana kita, dan itu kita jaga terus sampai sekarang, bahwa tidak ada kekerasan di dalam kita membangun agama itu, dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun. Nah inilah Islam wasatiyah itu yang kita bangun itu. Saya kira itu yang tadi.